Halo Kak Unan, selamat datang di podcast SIN, Podcast Integral. Nah, Pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan kami untuk membahas materi tentang genre ya, dan juga nanti akan membahas kayak sharing aja loh, kayak gitu ya. Nah, di sini mungkin kita perkenalan diri dulu mungkin ya. Nah, kenalin kalian Unan semua, nama aku Esa Frizatriani, bisa dipanggil Esa atau Esa dan dari jurusan Antropologi Sosial angkatan 21 dan alhamdulillah dia menangkan di Kementerian Kominfo BMKM Unan. Nah, di sini juga aku ditemenin nih sama teman aku juga. Nah, bisa nih perkenalan diri sama. Oke, baik, terima kasih Eca. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Imam Muridi, biasa dipanggil Imam, dan merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat angkatan 2021 dan juga merupakan staf dari BMKM Unan Kominfo. Dan mungkin kita lanjut aja kali ya untuk langsung ke topik pembahasan kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan narasumber yang keren kecapi sih dari mungkin sedikit pengenalan ya Ca, mungkin sedikit pengenalan. Bang Farhan, biasa dipanggil Bang Farhan ya Bang Farhan gitu kan. Terus Bang Farhan juga merupakan Duta Genre Kota Padang tahun 2022 dan juga Duta Genre Sumatera Barat tahun 2022. Mungkin bisa nih kepada Bang Farhan memperkenalkan diri Bang. Oke, baik, terima kasih Eca sama Imam. Halo semuanya, perkenalkan aku Farhan. Saat ini juga sedang berkuliah di Universitas Andalas, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Nah, di tahun 2022 kemarin, alhamdulillah diamanahkan sebagai The Winner Putra, Duta Genre Putra Kota Padang tahun 2022, dan juga sebagai The Winner Duta Genre Putra Sumatera Barat tahun 2022. Ya, insya Allah nanti di bulan Juli tahun ini akan mewakilkan Sumatera Barat dalam ajang pemilihan Duta Genre tingkat nasional tahun 2023. Nah, mungkin sekian dari aku. Nah, mau nanya dulu nih Bang, gimana kabar Abang? Alhamdulillah baik. Nah, mau nanya nih, apa kesibukan Abang untuk sehari-hari kalau biasa? Kesibukan Abang sekarang? Kalau kesibukan sekarang sih ya kuliah aja, soalnya emang untuk organisasi aku sengaja untuk off dulu karena untuk persiapan ke nasional itu juga nggak sedikit ya. Karena makanya untuk beberapa organisasi aku off dulu, dan ya paling kesibukan sekarang ya kuliah sama prepare buat nantinya ke nasional gitu. Sekarang lebih ke kuliah sama proper ke nasional. Mau nanya nih Bang, dasarnya nih, kenapa Abang apa alasan Abang untuk masuk genre gitu? Boleh dijelasin Pak? Alasan masuk genre, ya udah berarti aku berangkat dari genre Padang dulu nih. Waktu itu pendaftarannya itu buka bulan Desember sampai bulan Februari di 2022 awal. Waktu itu kebetulan Unan lagi libur semester ya. Dan juga di semester 1 waktu itu kan aku ngerasa belum punya organisasi nih, ataupun belum punya kesibukan lah di universitas. Ya udah akhirnya lewat di waktu itu udah mulai hari terakhir pendaftaran di pemilihan Duta Genre Kota Padang, lewat pamfletnya di instastory aku di Instagram. Ya udah terus kayak aku ngajakin teman daftar yuk gitu loh. Kebetulan karena kita belum ada organisasi, dan juga akhirnya ya udah kita daftar nih. Dan ya alhamdulillahnya masuk ke 25 pasang, dan alhamdulillahnya lagi jadi winnernya gitu loh. Jadi alasannya itu ya ingin mengisi waktu biar lebih produktif lagi gitu. Udah keren banget ya Ca. Mungkin kita lanjut aja ke selanjutnya gitu kan. Kan juga Abang juga di Sumatera Barat ya Bang. Nah, mungkin boleh nih Bang sharing sedikit perjalanan Abang tuh dari awal sampai dari ke Padang tuh ke Sumatera Barat. Gimana sharing aja tuh. Persiapan aku buat ke Padang sih sebenarnya agak tricky ya, karena sebenarnya waktu mau maju ke Padang itu aku nggak dapet apapun dari orang-orang gitu. Maksudnya itu setiap orang tuh kan punya coachingan gitu teman-teman, jadi aku sendiri nggak punya gitu loh. Aku minta materinya ke teman gitu loh. Jadi aku emang bener-bener kayak kosong waktu awal mau maju. Terus ya udah belajar sendiri, dan ya syukurnya aku bisa memahami materi itu dengan belajar sendiri gitu loh.
Terus juga akhirnya itu masuk ke 25 besar, terus ikut technical meeting 1, technical meeting 2 dengan berbagai apa ya. Nah, di sanalah banyak mendapatkan informasi, terus dikasih materi, diajarin kayak gini, kayak gitu. Terus diajarin juga soft skill berupa public speaking dan segala macamnya. Terus ya udah, terus kita masuk ke karantina. Karantina kemarin 4 hari 3 malam. Waktu pemilihan aku di Hotel Bumi Minang ya. Dan ya seru sih sebenarnya selama karantina karena vibes-nya itu emang beneran beda. Itu masih Covid di 2022 kemarin. Itu lagi Omikronnya waktu itu. Dan kami tetap melaksanakan kegiatan dan alhamdulillahnya dalam keadaan sehat semua gitu loh. Dan otomatis majulah kami sebagai grand finalis semuanya waktu malam grand final, dan ujung-ujungnya terpilih aku sebagai Duta Genre Putra Kota Padang. Nah, next ada tanggung jawab lebih lagi nih untuk maju mewakili Kota Padang dalam tingkat pemilihan Duta Genre Sumatera Barat. Sumatera Barat waktu itu melakukan pemilihan di bulan Juni kalau nggak salah. Ya, bulan Juni atau Juli. Berarti ada berapa bulan ya? Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ada 4 bulan buat persiapan aku menuju Sumatera Barat. Karena pastinya Sumatera Barat kan yang diutus adalah winner-winner tingkat kabupaten kota di 19 kabupaten kota. Tentunya ya kita bermain persaingan di sana gitu loh. Karena walaupun ada yang SMA, ada yang kuliah, tapi jangan pernah sama sekali kita meremehkan yang namanya anak SMA atau anak yang mana. Karena winner di Sumbar tahun kemarin itu 2021 itu berasal dari SMA kedua-duanya gitu. Iya. Ya makanya kayak teman-teman tuh pokoknya nggak boleh ngeremehin orang dari standar pendidikannya gitu. Karena setiap orang itu pasti punya kapasitas masing-masing. Dan terus ya udah akhirnya sama prosesnya technical meeting, terus langsung karantina, technical meeting 1, 2, terus karantina selama 4 hari 3 malam juga di Hotel Tronton waktu itu. Dan dinobatkanlah sebagai the winner Duta Genre Putra Sumatera Barat tahun 2022. Keren banget nih. Nah, karena tadi abang ada nyinggung nih kan tentang public speaking. Nah, aku mau nanya nih, bagaimana sih abang tuh bisa mempunyai public speaking yang bagus dan bisa kasih tips and trick gitu, gimana cara bisa public speaking di banyak orang gitu, di banyak orang. Tips and tricknya ya sebenarnya nggak ada sih teman-teman. Yang penting teman-teman tuh mau aja. Kalau misalnya emang udah ada niat ataupun apalah untuk memperbaiki yang namanya public speaking, itu sebenarnya simple dan gampang. Cukup teman-teman banyak berlatih, dan yang paling pasti harus teman-teman menguasai materinya dulu nih. Teman-teman tuh mau ngomong apa sih sama seseorang gitu loh. Contoh simpelnya teman-teman mau presentasi, tapi teman-teman tidak menguasai materi yang akan dipresentkan nih di depan kelas, otomatis ngomongnya grogi, ngomongnya nggak beraturan, ngomongnya belepotan. Tentunya kayak kalau misal teman-teman menguasai isi materi yang akan teman-teman present, itu pasti bakalan lancar gitu loh. Dan pasti teman-teman tuh bakalan coba dulu nih, semisal kita punya waktu untuk presentasi 1 jam dengan beberapa materi gitu kan. Tentunya kan yang presentasi kan bukan kita sendiri nih. Kalau dalam satu kelompok ya kita coba nih manajemen dulu nih. Ininya berapa, di kitanya berapa, terus kita coba kan pas nggak sih 5 menit, pas nggak sih 15 menit. Kalau nggak pas kita cut, buang bagian yang nggak perlu. Lebih ke apa ya? Coba-coba aja sih gitu loh. Banyak mencoba, dan kalau misal teman-teman nggak nyoba ya pastinya nggak bakalan pernah bisa gitu. Jadi kalau teman-teman mau bisa public speaking dan lancar, so pasti teman-teman harus banyak berlatih ya, sama menguasai materinya gitu. Kayak lebih ke niat, praktis juga, terus juga lebih menguasai ya bang. Kita balik lagi nih ke genre. Jadi karena abang udah di genre nih kan udah lumayan cukup lama ya. Nah, apa sih perubahan besar pada diri abang gitu selama di genre itu sendiri? Perubahan besar selama di genre itu sih mungkin paling kerasa itu di bagian look ya. Karena sebelum aku masuk genre itu kayak ya aku sendiri ngerasa ya kayak nggak seoke ini gitu loh. Karena ya udah di sini kita kayak apalagi look itu emang diperhatikan, kita jadi role modelnya kalau bahasanya kan. Ya udah kita harus tampil itu kayak dulu aku malah nggak pernah mau cukur kumis gitu loh, karena aku ngerasa aku bakalan jelek kalau cukur kumis. Tapi ternyata waktu pertama cukur emang jelek gitu loh. Tapi
apa ya, jadi kebiasa ujung-ujungnya ya udah akhirnya ternyata malah nyamanan gak pakai kumis gitu, lebih awet muda lah istilahnya gitu, dan lebih rapi lah intinya itu. Dan juga dalam soft skill kayak public speaking yang Eca bilang tadi, itu sangat banyak sih perubahan yang dirasakan karena kita banyak kan ngasih sosialisasi, ngasih ke materi di berbagai media gitu loh. Kan tadi abang juga bilang tentang materi dan lain sebagainya. Tentang tantangan yang paling berat menurut abang selama masa dinas abang gitu. Bahkan kan sekarang masih di Sumbar, masih dinas nih bang. Apa sih tantangan yang paling berat selama abang menjabat? Atau Tantangan paling berat untuk ngisi materi itu sih paling itu ya partisipasi audiens ya. Karena gimana ya, segimanapun kita prepare-nya nanti buat ngisi sebuah materi, kalau emang partisipannya itu emang nggak antusias, bakalan blank zone gitu aja loh gitu. Maksudnya kayak oke kita udah semangat tapi ternyata audiens kita ya kita jadi bawaannya juga nggak semangat gitu loh. Otomatis apa materi kita itu bisa hilang gitu loh karena ngelihat audiens kita yang nggak antusias sama kita gitu. Itu sih paling, tapi syukurnya nih ya sejauh setahun lebih aku menjabat di Duta Genre nggak ada sih audiens yang kayak lemah, letih, lesu dan kayak gitu. Tapi ya paling sedikit lah kalau tricky itu paling bagian anak-anak gitu loh karena masih hiperaktifnya gitu. Masih labil-labilnya gitu ya. Jadi kayak ya pergi main di sana sini suaranya saya kok itu sih agak tricky sedikit. Agak heboh gitu ya. Agak heboh. mengganggu konsentrasi bang? Mengganggu sih enggak karena kita mau ajari ya kalau anak-anak ya, kecuali kalau udah dewasa tapi masih kayak gitu orang ngobrol di depan kita ngobrol juga di belakang itu agak mengganggu sih sebenarnya. Balik lagi ke genre tadi bang, kan abang winnernya bisa dibilang 2 kali ya bang. Itu bagaimana sih bang perasaan abang? Kan dari awal kan abang bilang tadi abang lagi coaching dan lain sebagainya, tiba-tiba abang jadi winner gitu. Udah ada feeling atau gimana? Udah merasa oh dan kemenang mah? Bagaimana gitu bang? Feeling ya? Enggak sih, karena gimana ya? Malahan waktu seleksi aku nggak nyangka bisa masuk 25 besar karena ngelihat teman-teman yang ya mereka tuh pada well prepare semua, kayak penampilan bakat mereka bawa kaca, mereka bawa kompor, mereka bawa semuanya intinya. Sedangkan aku ngelihat diri aku sendiri lebih kurang daripada mereka gitu loh. Bisa nggak sih lolos gitu loh. Tapi waktu di posko minat bakat aku punya ambisi kalau untuk menunjukkan siapa sih aku di nantinya di interview gitu loh. Karena aku yakin di interview nanti aku bisa ngeluarin semua yang aku punya gitu. Dan ternyata alhamdulillahnya emang beneran gitu loh. Jadi aku lolos. Dan untuk jadi winner sendiri sih nggak pernah kepikiran karena saingannya emang seketat itu gitu loh. Karena banyak teman-teman aku yang SMA lain itu yang lebih jago daripada aku, tapi nggak tahu kenapa aku bisa jadi winner ya. Mungkin ya karena rezeki juga ya. Rezeki. Karena pastinya di situ juga emang yang berbakat dari yang berbakat yang dipilih gitu kan bang. Ya. Berat nggak bang jadi winner? Waktu dipakein selempang yang pertama aja udah kerasa beratnya di pundak. Iya, emang Langsung otomatis terasa kerasa gitu berat ya. gitu. Padahal selempangnya ringan Iya. sebenarnya. Karena abang udah lama nih juga dan mau nanya gimana time management abang gitu karena kan abang juga kuliah gitu dan juga ada organisasi dan ini gitu. Jadi gimana cara abang bagi time management? Time management ya. Ini sebenarnya enggak bagus untuk ditiru ya teman-teman karena ya kan kita punya di kampus tuh punya jatah ya. Punya jatah 75% lah intinya kita harus hadir di kelas. Bener. Tapi sebisa mungkin enggak kita ambil lah gitu. Tapi syukurnya aku dapat dosen yang selalu nggak mempermasalahkan absen gitu loh, dan nggak ada nilai kehadiran. Syukurnya. Makanya kemarin waktu di semester kan aku semester 1 ya daftar genre. Terus semester 2 nilai aman, semester 3 malahan meningkat. Makanya kayak heran aja gitu. Padahal jarang masuk tapi udah dimaksimalkan di UTS sama UASnya gitu loh. Kalau time management yang lain sih kayak sebenarnya nggak ada yang namanya sibuk ya teman-teman. Tergantung prioritas kita itu kemana gitu. Mungkin kita nggak prioritas ke kuliah, makanya kita bilang ke teman-teman kuliah kita tuh sibuk gitu. Mungkin ada suatu organisasi lain yang sebenarnya kita nggak nyaman di organisasi itu, terus kita bilang kita lagi sini, sebenarnya nggak ada. Itu cuma alasan yang dibuat-buat gitu kan supaya kita nggak ada di lingkungan itu gitu.
Jadi Yes. sebenarnya ya pokoknya teman-teman gak ada sih namanya sibuk, harus bisa siapa sih yang bisa tahu waktu teman-teman selain diri kamu sendiri gitu. So siapa sih yang harus manajemen waktu kita kalau bukan kita gitu. Bener sih. Nah, berarti time manajemennya cukup lumayan bagus ya Bang. Mungkin kita lanjut lagi ke genre. Nah kan genre ini ibaratnya kita kan menginspirasi orang juga kan Bang. Nah pas misal nih Bang, Abang isi materi atau sebagainya, ada orang yang kayak nggak suka mungkin ke Abang kan, atau kayak dan tahu mah itu tuh mengalup aja tuh maja aja. Dan itu gimana sih Bang cara menanggapi hal yang seperti itu? Kalau kasusnya sih belum terjadi ya, belum pernah terjadi syukurnya. Karena belum pernah mendengar kata-kata yang kayak gitu. Kalau harusnya sih ya kita tuh punya prinsip ya tetap menghargai siapapun yang ada di depan, walaupun dia menyampaikan apa yang udah kita tahu. So kita harus stop gitu, karena beda orang, beda penyampaian, beda lagi apa isi yang, apa value yang mereka mau sampaikan ke audiensnya gitu loh. Jadi seharusnya kita nggak boleh kayak gitu teman-teman, karena sakit hati nggak sih kalau misal kita memposisikan diri kita ada di apa ya, di pematerinya berarti ya, terus kita ngomong kayak gitu, apalagi sampai kedengeran sama kita, gimana sih perasaan kita gitu. Kita masih manusia, kita harus masih saling menghargai sama kita gitu. Udah keren banget sih ya Ca. Iya, kayak udah cukup ini ya, menginspirasi juga. Dan yang menurut saya kalau misalnya kayak pemateri yang ada audiensnya kayak gitu sih ya dihirauin aja nggak sih, yang penting kan audiens kan banyak nih kan, nggak usah fokus sama dia gitu, karena yang butuh materi dari kita tuh nggak dia doang. Ya. Nah mungkin lanjut ya Bang, kan Abang kan mau ke nasional nih habis nih, kalau udah bisa mudah-mudahan menang ya Bang. Amin. Habis 1 tahun pengurusan Abang mau ikut event lain nggak Bang? Ya udah duta wisata dan lain sebagainya, duta bahasa dan lain sebagainya. Iya, kenapa? Kan udah punya basic nih Bang, tuh kan sayang nggak dilanjutin? Kalau aku sih ngomongnya enggak ya, karena gini, 2023 aku masuk ke Forum Genre Indonesia jatuhnya. Forum Genre Indonesia itu jabatannya nanti 2 tahun. Otomatis aku juga turunnya nanti di sebelumnya 2023 udah ada musyawarah nasionalnya, pemilihan ketua forum baru, itu masih jabatannya 2 tahun. Jadi nanti di 2025 baru habis kepengurusan sekarang kan. Nah terus aku masuk sebagai duta 2023 yang baru bisa masuk forum nanti di 2025. Oh Gitu. berarti 2 tahun lagi. Iya, tapi sebagai duta tetap menjabat 1 tahun. Kalau ingin masuk forum genre Indonesia berarti aku pensiunnya nanti di umur 26 ya, karena di 2027 nanti kan turun sebagai forumnya. Otomatis kalau untuk duta di 2024 aku baru lengser sebagai duta genre Indonesia ya. Umur aku udah 23 gitu, maksud tuh kayak iya udah sih. mau wisuda juga, Udah dan nggak nggak terasa ada juga. kepikiran sama sekali buat ikut pageant yang lainnya, karena ya cukup melanjutkan transisi kehidupan ke transisi selanjutnya gitu loh. Karena ya ngapain kita nge-stuck gitu kalau kita tuh punya cita-cita yang harus kita kejar yang lainnya, karena cita-cita tuh nggak cukup satu gitu kan. Bener sih. Harus banyak. Karena juga ada harapan orang tua Iya, ya. harapan orang tua Karena juga. kuliah kan sebenarnya orang tua tuh pengennya kayak cepet aja lulus Iya, gitu. cepat Lulus terus kerja, Kerja, dapet duit. iya. Iya. Yang realitanya gitu. Realita. Emang kayak gitu kan kita butuhnya ya. Harus. Tapi kan emang selain kuliah kan kita emang juga harus ada organisasi juga dan ada kegiatan yang lain untuk setidaknya tuh kita punya basic nih soft skill untuk bisanya nanti kalau misalnya udah wisuda kita tuh tahu misalnya kita mau ngambil apa gitu kan, kayak udah punya passionnya gitu. Nah di sini mau agak sedikit Out of topic. ya out of topic nih Bang. Mau nanya tentang, kita nyinggung kasus yang FK kemarin nih Bang. Kan lagi ramai tuh kan, kayak di berbagai Semua IG, sosial media, iya, sosial media semua televisi, sih, parah. kayak viral lagi gitu kan ya, Bang. yang tentang kasus FK nih, yang ada pelecehan dari yang sepasang, Kekasih. iya kekasih itu. Nah itu gimana sih pendapat Abang? Menanggapi hal itu ya, kebetulan kemarin di awal Maret kemarin aku dapat workshop nasional juga di Bekasi, ada namanya itu modul upgrade tentang kita. Itu bicara tentang kekerasan seksual sama soft skill gitu, sama life skill. Jadi waktu itu kami emang beneran workshop berlatih selama 3 hari 3 malam
yang berkait untuk menghadapi bagaimana sih kekerasan seksual itu harusnya gitu loh, dan dengan metode-metode yang seharusnya itu dapat kita pahami dengan mudah. Dan di sana kami diajarkan kayak gini, kita itu tidak boleh memihak kepada si pelaku apapun alasannya, kita tidak boleh membenarkan apa yang mereka katakan gitu. Oke, alasannya khilaf, alasannya lagi di alam bawah sadar, nggak boleh kayak gitu. Kita nggak boleh membenarkan hal yang seperti itu, karena balik lagi, apapun tindakan kekerasan seksual itu salah satunya pelecehan kayak gitu, tidak ada toleransinya sama sekali gitu, harus dihukum sesuai dengan peraturan yang ada. Otomatis dengan adanya kasus kita sekarang ya, sepasang kasih yang ya menurut aku gimana cara ngomongnya ya, mereka kan pacaran ya, Iya. tapi kayak melakukan pelecehan seksual yang di luar nalar orang normal mungkin ya, kayak kok bisa gitu loh. Dan dia anak FK gitu ya. Iya, makanya kayak harusnya di luar dia anak jurusan manapun lah, tapi tetaplah kita sebagai manusia ya nggak boleh yang namanya kayak yang apa ya, yang langsung aja nih, contoh pemerkosaan aja udah nggak boleh gitu loh, apalagi ini kayak di luar nalar gitu loh kelakuannya gitu, nggak kepikiran sama sekali, ternyata kepikiran sama dia sampai ke situ gitu. Makanya kayak coba sih kita benteng diri kita tuh coba diperkuat dulu teman-teman. Jadi satu lagi, kita juga jangan pernah mempercayai teman kita sepenuhnya, karena apapun mereka yang bisa kita percaya dan diri kita sendiri. Contohnya kayak gitu kan, yang kasusnya kan diam-diam lagi tidur difotoin kayak gitu, nginep. Makanya kayak oke, kita baik boleh gitu, tapi kita harus juga pasang benteng diri, pasang safety guard kita gitu loh, buat kalau misal teman kita ada kayak gini, bukan berarti aku tidak mempercayai teman-teman aku di luar ya, tapi pada nyatanya emang kita harus membentengi diri kita dulu nih gitu, karena kita bisa nggak sih kita menjamin teman-teman kita tuh bakal selalu baik sama kita? Bisa nggak ada yang bisa menjamin teman-teman. Jadi kasus pelecehan apapun lah di luar sana nggak boleh, pokoknya pasti yang penyintas ya, kalau kita nyebutnya korban itu sebagai penyintas, berdirilah di sisi mereka itu, karena gini, mereka itu siapa lagi yang mendengarkan, karena pasti sudah banyak orang-orang nanti menghakimi sepihak gitu, karena dinilai lah kan kamu mau gitu. Kalau di kasus pemerkosaan kadang seperti itu ya kan, kamu juga mau gitu. Kadang gini loh, ada yang namanya tuh di istilah itu, kadang waktu kita diperkosa ataupun diapa-apakan itu tubuh kita nge-freeze, kita nggak bisa melawan sama sekali, emang itu bawaan diri, itu kita nge-freeze, ada istilahnya tapi aku lupa istilahnya. Jadi emang bener kayak gitu teman-teman, bukan berarti si pelaku ataupun si penyintas itu tidak melawan, atau bukan berarti dia menikmati juga itu, tapi emang kondisi tubuhnya itu sedang tidak bisa untuk melawan apapun yang terjadi gitu loh. Yang dipikirkan dalam otak itu cuma masa depan aku hancur gitu loh. Itulah yang sering terjadi, malahan marak banget sekarang ya. Karena di 2023 ini ada beberapa kasus pelecehan ya di kampus kita ini, dan semoga cepat selesai lah kasusnya, jangan sampai ada penambahan kasus lagi. Dan besar harapan juga sih kita remaja, jurusan apapun lah kita, fakultas apapun lah kita, tetap harus menjaga nama baik alma mater kita, menjaga nama baik diri kita, menjaga nama baik keluarga kita, orang-orang terdekat kita, karena sejatinya kita adalah manusia yang diciptakan sudah versi terbaik dari diri masing-masing. Masa kita mau malu-maluin diri kita sendiri gitu loh, orang kita ada dibuat untuk sesempurna mungkin diciptakan gitu loh, lah dari versi makhluk lain gitu loh teman-teman. Jadi jangan sampai kita terjun ataupun melakukan yang namanya kekerasan seksual, pelecehan seksual, karena kita di UNAN sendiri sudah ada Satgas PPKS ya kan. Maka kalau misal teman-teman mendapatkan laporan ataupun semacam pengaduan, langsung coba laporkan ke krisis center kita ada di UNAN, itu ada di Satgas PPKS UNAN. Itu langsung aja teman-teman, jangan tunggu waktu lagi. Dan peran kita juga sebagai remaja itu harusnya sebagai pendengar aja, cukup sampai pendengar. Kita jangan sampai mengatasi permasalahan mereka, karena kita belum punya ranahnya. Kalau misalnya emang dibutuhkan lanjut rasanya, ya udah kita arahkan untuk menghubungi krisis center yang ada di daerah setempat gitu. Jadi kayak kita tuh boleh percaya sama temen nih gitu. Bukan artinya kita nggak percaya sama temen kita, cuman kita di sejatinya gitu, kita tuh percaya tuh ya sama diri kita sendiri gitu. Harus banget. Nah mungkin kepada Imam.
masalah ini ya Bang, kan kayak lebih ke kita lihat si pelakunya gitu Bang. Kan seperti Bang bilang tadi kan banyak tekanan dari yang lain, bahkan dihakimi juga gitu. Nah kita sebagai duta genre gitu kan Bang, itu bagaimana sih Bang untuk menanggapi gitu kan? Kita kan nggak bisa selalu menyalahkan emang dia salah, tapi kan ada juga orang yang menghakimi yang terlalu berlebihan sampai merusak mental si pelaku gitu Bang. Nah kita sebagai duta genre itu harus gimana sih Bang gitu untuk mengatasi itu gitu? Kalau kita sebagai duta ya ranah kita ya sampai kita melaporkan aja gitu ataupun mengarahkan, soalnya kita nggak boleh yang namanya itu mengatasi ataupun menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau misalnya emang kita tahu nih contohnya kasus kita yang sekarang di UNAN, cukup kita laporkan ke krisis center, terus coba kita deskripsikan gimana sih tragedinya, apa siapa sih pelakunya, apa siapa aja korbannya, coba kita ceritakan dengan lengkap dan benar. Nanti biarkan Satgas PPKS kita yang memproses permasalahannya, karena iya kita belum ada amanah lah buat mengatasi permasalahan gitu. Sebagai duta ya kita cukup, kalau kita lebih ke korban berdiri ya, jangan sampai berdiri di daerah pelaku, walaupun walaupun ujung-ujungnya nanti semisal nih ya emang ada kebenaran dari si pelaku, tapi kita tidak bisa berdiri di pelaku dulu, kita harus berdiri di daerah korban dulu, karena nanti kebenaran akan terbukti juga pada akhirnya gitu. Jadi sebisa mungkin kita dengarkan si korban, maaf. Lumayan Iya. itu ya. Kompleks gitu. ya. Kompleks. Nah mungkin sedikit lagi nih Bang. Nah tentang pelecehan seksual juga. Nah kan kita bisa nih ada teman gitu kan Bang. Nah pas biasanya dia happy gitu kan. Nah tiba-tiba dia murung aja gitu kan. Itu kan kita tahu lah perubahan sikap dia tuh kayak gimana. Apalagi kita teman dekatnya gitu kan Bang. Nah kita sebagai remaja atau konselor lah ya Bang, itu bagaimana sih Bang cara melakukan pendekatan? Kan sama-sama kita ketahui juga kalau orang tuh ada yang mau terbuka dengan siapapun, ada yang cuman ya udah diri saya sendiri aja gitu, atau ada tekanan dari pihak lain kayak misal jangan sampai orang tahu dengan permasalahan ini. Nah kita sebagai remaja atau duta genre itu bagaimana sih Bang untuk melakukan pendekatan atau kayak sehingga orang tuh bisa share lah ke kita dan kita juga bisa membantu permasalahannya. Kalau di genre itu di modul tentang kita ada namanya itu peer to peer approach. Jadi itu pendekatan sebaya. Jadi iya betul, sebenarnya remaja itu lebih suka dan lebih nyaman cerita tuh ke teman-teman sebayanya gitu. Jadi gimana caranya? Yang pertama ya pasti kita tanya dulu dia mau cerita apa enggak gitu. Pas misalnya emang dia nggak mau cerita, nggak usah dipaksa gitu. Walaupun kita sebagai konselor, walaupun sebagai apalah gitu loh, yang penting jangan pernah memaksa untuk seseorang bercerita sama kita kalau misal orang-orang itu nggak konsen sama kita gitu. Tapi banyak tapi nggak juga sih sebenarnya, malahan banyak juga teman-teman di luar sana itu yang waktu kita tawarkan untuk bercerita mereka malah mau cerita gitu. Dan juga kemarin ya di waktu aku workshop nasional kemarin itu ada namanya sesi empati, ini mana kami nggak pernah saling mengenal sebelumnya gitu, tapi ada di saat itu modul itu empati, kami disuruh bercerita ternyata pecah di sana. Maksud tuh kayak iya mereka mengeluarkan semua apa yang mereka rasakan, mereka tangisi, dan ternyata emang beneran mereka bisa sepercaya itu sama orang mereka kenal baru di saat itu gitu. Makanya kayak ya sebisa mungkin kita coba percaya aja dulu sih gitu, walaupun kita kalau misalnya emang kita leganya karena kita cerita, udah kita ceritakan. Kalau misalnya emang kita mau nge-keep buat diri kita sendiri dan itu pilihan kita, ya udah nggak apa-apa juga. Yang penting teman-teman tahu di mana sih posisi ternyaman teman-teman dalam menghadapi sebuah permasalahan. Mungkin sampai sini kan kalau untuk tentang genre dan kasus-kasus yang tadi. Aku mau minta nih Bang, apa sih kata-kata motivasi nih dari Abang sendiri khususnya nih ya untuk podcast perdana kita tentang untuk para remaja atau terkhususnya mahasiswa Bang? Terkhususnya mahasiswa, oke. Gini, kalau kita kan sekarang banyak nih yang bahkan belum tahu tentang diri kita tuh maunya kemana sih gitu, karena kita masih banyak yang bingung akan diri kita itu sebenarnya siapa. Karena juga banyak juga dari mahasiswa itu yang belum mencintai diri dia sendiri gitu loh. Belum menemukan jati diri. Iya. Dan di modul bahkan gini ya, ada yang salah masuk jurusan, ada yang katanya ini bukan jurusan yang dia mau ya karena itu akibat dia belum mengenali diri dia sendiri gitu.
Berarti kesimpulannya di sini mungkin teman-teman mahasiswa-mahasiswa di luar sana, coba dulu deh kenalin diri teman-teman. Caranya gimana? Coba refleksikan diri teman-teman, lakukan mediasi gitu loh. Mediasi, duduk sendiri, duduk sejam, coba renungi, coba kalau semisal ada juga nih yang belum berdamai sama inner child ya kan, coba lakukan mediasi, coba temukan mereka dalam hati teman-teman gitu loh. Coba sampaikan di sana dan coba ajak si inner child tersebut untuk bisa berdamai dengan kehidupannya sekarang. Dan so pasti nantinya kalau misal teman-teman sudah mengenali diri teman, jadi kita tahu nih arah kita mau kemana sih sebenarnya gitu. Kita tindak lanjut kita ke depan itu harus seperti apa. Jadi kita tidak salah-salah langkah lagi. Gak ada bunyinya kayak aku juga salah pekerjaan nih, kayaknya nggak ada lagi gitu. Karena kita tahu pekerjaan apa sih yang harus cocok buat kita. Kita nyamannya bekerja sebagai apa? Mau di lapangan, mau di kantor, mau capek-capek. Kalau mau kerja enak ya belajar dan coba bekerja keras sih. Kalau sekarang mending kita kuliah capek-capek 4 tahun untuk hidup enak nanti 40 tahun ke depan gitu teman-teman. Benar. Nah, mungkin kita udah sampai penghujung podcast nih Bang. Udah Nah, banyak juga yang dibahas banyak dari sih. genre, permasalahan dan lain-lain sebagainya. Kasus-kasus tentang public kasus-kasus. speaking, time management. Untuk closing statement dari Abang sebagai duta genre juga. Aku berangkat dari makna dari genre kan adalah generasi berencana. Tentunya dalam sebuah salah satu kampus di dunia itu melakukan penelitian bahwa cuma 3% hidup orang yang merencanakan kehidupannya dan mencatatkan dalam sebuah buku, itulah adalah orang yang sukses. Dan 5%-nya adalah orang-orang yang merencanakan kehidupannya dan tidak mencatatkan dalam sebuah buku, itu juga termasuk orang yang sukses. Tapi selebih dari itu ada 92% lagi atau 97% lagi itu bukan termasuk orang-orang yang sukses di dunia ini. Berarti kan cuma sedikit ya teman-teman persentase orang yang sukses di dunia. Teman-teman mau di posisi mana? Mau 8% atau 92%-nya gitu loh. Cukup teman-teman jawab dalam hati, tentukan dalam hati dan coba lakukan dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan so pasti yang pertama adalah langkahnya kenali diri teman sendiri, lakukan perencanaan dan lakukan aksi nyata atas perencanaan yang telah teman-teman buat. Dan semoga nantinya kita bisa sukses sama-sama, kita bisa menggapai apa kita mau, dan tentunya kita bisa membuat orang tua kita bahagia dimanapun kita berada. Amin, amin. Mungkin udah berakhir juga ya sesi Iya, podcast pasti. kita pada saat ini. Alhamdulillah. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih Makasih kepada banget Bang kepada Farhan Farhan. yang telah menyempatkan waktunya Hmm, dari kesibukan yang lumayan sibuk juga tadi kan. lumayan lama juga tadi ya. Iya, lumayan lama juga. Dan udah sharing-sharing nih tentang ilmu, tentang genre khususnya juga. Dan harapan kami semoga menginspirasi lah ibaratnya Ya, untuk teman-teman semua. teman-teman di Universitas Andalas itu. Mungkin sekian dari kami dan aku pamit undur diri. Dan saya juga pamit undur diri dan see you di podcast selanjutnya. Bye. Terima kasih.